ini keluarga Atmaja, tarian para mayat. Malam itu terasa pekat. Langit di atas sana hanya diterangi oleh sinar bulan purnama yang menggantung gelap. Angin malam berembus lembut, namun di antara hembusannya ada sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Aroma dupa menyengat mengisi udara, bercampur dengan kegelapan malam yang pekat dan bau tanah basah dan lembab di bawah sana. Nampak ada seseorang yang berdiri tepat di belakangku. Dia terdengar seperti bergumam, seperti sedang membacakan sesuatu yang tidak aku mengerti. Dia adalah Nyai Dwi Atmaja, ibuku yang kini membawaku ke tempat ini bersama dengan seluruh keluargaku pada malam ini. Sedangkan aku yang berdiri di dekatnya hanya bisa berdiri terdiam karena aku sendiri tidak tahu ada di mana sekarang. Kedua mataku tertutup rapat oleh kain hitam yang tebal. Hanya indera penciuman dan indera perasa yang bisa merasakan apa yang kurasa. Dengan tangan gemetar, ibu membuka mataku. Penutup hitam itu secara perlahan terbuka dan aku kini bisa melihat semuanya dengan jelas. Ini tempatnya, Widya. Tempat di mana kamu bisa merubah nasibmu untuk seterusnya. Sebagai keturunan keluarga Atmaja yang terkenal, kemampuanmu harus sama dengan para leluhurmu. Dan sekarang, para leluhurmu akan membimbingmu sehingga kamu bisa membawa kembali nama Atmaja atas apa yang kamu lakukan. Rupanya, aku berdiri di tengah pemakaman keluarga yang luas, sebuah pemakaman yang tua dan ditutupi lumut serta tanaman liar. Bahkan, beberapa di antaranya hampir runtuh karena usia, sehingga terkesan bahwa pemakaman ini adalah pemakaman yang sudah ada dari zaman dahulu. Namun, bukan hanya itu yang membuatku ketakutan dan bingung atas semua yang terjadi. Di tengah-tengah kebingungan yang melanda, karena aku tak bisa mencerna semua informasi yang masuk ke dalam otakku, aku terkejut. Karena beberapa anggota keluarga yang aku kenal kini terlihat menggali beberapa makam yang ada di sana. "Bu, apa yang sedang mereka lakukan?" kataku dengan nada bergetar. Ibu tidak langsung menjawab. Dia hanya tersenyum sambil melirikku selama beberapa detik sebelum akhirnya dia kembali melihat saudara-saudaraku yang sedang menggali makam itu dengan ekspresi yang dingin. Mulut mereka terus bergumam, seperti membaca sesuatu, namun aku tidak tahu apa yang mereka baca. Dan tak lama kemudian, sesuatu terjadi di salah satu makam yang ada di sana. Salah seorang dari mereka, yang merupakan pamanku, terlihat berteriak untuk meminta bantuan. Beberapa orang yang ada di sana berlari dan masuk ke dalam makam yang sudah digali pada saat itu. Mereka semua mengangkat satu tubuh manusia yang tertutup oleh kain kafan yang nampak lapuk. Dan tak lama, mereka mengangkat dan menyimpannya di sebuah tempat yang agak luas di tengah-tengah pemakaman. Terhitung, ada sekitar 6 makam yang digali di sana, dan semua tubuhnya diangkat kembali dan disimpan di tengah-tengah pemakaman secara melingkar. Aku hanya bisa terdiam. Sebuah perasaan mual bercampur jijik langsung terasa olehku pada saat itu. Aku bahkan membuka mulutku dan menunduk perlahan sembari mengeluarkan sesuatu yang naik ke atas tenggorokanku. Jujur, aku tidak tahu semua ini ada apa dengan mereka semua dan apa yang sebenarnya terjadi padaku sekarang. Sepanjang malam ini, aku melakukan berbagai hal yang tidak masuk di akal, dan ini adalah puncak dari semua itu yang membuatku hanya bisa menggelengkan kepala sambil menatap mereka yang fokus mengangkat mayat dan membawanya ke tengah-tengah makam. Namun,
Ibu nampaknya tahu akan hal itu, bahkan mungkin seluruh keluargaku mengetahui atas apa yang terjadi di sini. Lihat, kata ibu sambil menunjuk pada tubuh-tubuh yang kini tergeletak melingkar di tengah-tengah makam. Itu leluhurmu, leluhur ibu. Mereka adalah orang-orang yang hebat dan kamu akan menjadi seperti mereka nantinya. Aku sengaja membuatmu seperti ini agar kamu tidak memalukan lagi seperti kemarin. Nama keluarga Atmaja akan jatuh apabila kamu tetap seperti ini. Sehingga kamu harus nurut atas apa yang ibu katakan, dan hal ini ibu lakukan agar kamu bisa terkenal dari sebelumnya. Aku kembali terdiam. Tidak ada yang bisa aku katakan atas apa yang terjadi. Terlihat mata ibu yang ambisius ketika ia berkata seperti itu, dan kini dia memaksaku untuk melakukan ini semua. Mayat-mayat itu sudah dikeluarkan. Kini dibukalah kain kafannya satu persatu. Terlihat tubuh-tubuh para leluhurku yang masih lengkap ketika dibuka dan dibiarkan telanjang. Seperti ada yang aneh dengan para mayat itu. Mereka semua seperti diawetkan, kulitnya hanya keriput dan kurus kering, namun tidak ada satupun bagian tubuhnya yang hilang setelah bertahun-tahun dikubur. Padahal seharusnya tubuhnya mungkin sudah menjadi tulang belulang, namun apa yang aku lihat di sana tidak seperti itu. Hal itu tentu saja membuatku ngeri, sehingga aku masih bingung dan takut dengan situasiku sekarang. Seorang pamanku yang bernama Mang Danar, yang merupakan adik kandung ibu, tiba-tiba berteriak kepadanya. "Wi, mana bajunya?" Katanya dengan nada yang keras. Ibu seketika langsung menepuk pundakku. Ia membalikan badannya dan mengambil sebuah tas ransel yang ada di belakang kita semua. Dia membuka ransel itu dan membawa satu set pakaian penari jaipong di tangannya. Lalu tak lama, dia memberikannya padaku sambil berkata, "Pakai itu sekarang. Kamu tidak perlu malu dengan tubuhmu yang telanjang di depan keluargamu sekarang. Ganti dengan baju itu di tempat ini." Ibu berkata seperti itu sambil berjalan ke arah pamanku yang ada di sana, dan tak lama kemudian dia memberikan tas ransel itu kepada pamanku dan membukanya. Terlihat di sana beberapa pakaian jaipong berwarna merah cerah dengan sebuah garis kuning emas terlihat jelas, lengkap dengan selendang dan kain jarik yang ia keluarkan dari ranselnya. Pakaian itu sama seperti yang aku terima, dan tak lama kemudian ibu dan paman dibantu dengan saudara-saudaraku tiba-tiba memakaikan pakaian itu kepada para mayat yang tergeletak di sana. Aku masih terdiam, tak bergerak sedikit pun. Bahkan kedua tanganku kini bergetar hebat atas apa yang aku lihat. Ibu sempat melirik ke arahku, dan tak lama kemudian dia berteriak padaku dengan nada yang sedikit marah. "Widya, cepat pakai pakaian itu." Sorot matanya terlihat tajam. Aku hanya bisa mengangguk dan mulai membuka kancing bajuku secara perlahan. Jujur, aku sebenarnya malu. Meskipun di sana semua adalah keluargaku, namun aku yang sudah remaja merasa malu apabila mengganti bajuku di tempat seperti ini. Tapi ibu yang terus memaksaku akhirnya membuatku melakukannya. Aku mulai membuka kancingku satu persatu, lalu tak lama membuka celanaku dan menggantinya dengan pakaian jaipong yang ibu berikan kepadaku. Sementara itu, para anggota keluargaku yang lain tampaknya tidak memperhatikanku. Mereka nampak fokus dengan mayat-mayat leluhurku yang ada di tengah-tengah pemakaman. Bahkan ibu dan paman serta Uwa yang merupakan kakak tertua ibu nampak merias mayat-mayat itu, sehingga mayat itu tak lagi seperti mayat biasa. Namun mereka tampak seperti boneka yang menyeramkan dengan pakaian jaipong tradisional yang mencolok. Beberapa hiasan bunga melati pun disematkan di kepalanya, dan hal itu membuat mereka semakin menyeramkan dengan wajahnya yang keriput seperti tak ada daging di dalamnya. Kain kafan yang sudah lapuk dan berdebu itu
kini dikumpulkan di sisi makam, dan para mayat yang awalnya terbungkus dengan kain kafan kini sudah dibalut dengan pakaian jaipong lengkap dengan selendang yang diikat di pinggangnya. Ibu yang tadinya ada di antara para mayat itu kini mulai mendekat kembali padaku yang sudah berganti pakaian seperti para mayat itu. Dia menarik tanganku dengan perlahan, membawaku mendekat kepada mayat-mayat itu sambil tersenyum kecil. Aku sedikit menolak. Beberapa kali aku menghentikan langkah dan ibu dengan paksa menarik tanganku sehingga aku kembali berjalan. "Bu, sepertinya aku nggak bisa," kataku dengan nada yang pelan. Ibu langsung melirikku dengan tatapan tajam, dan sambil menarik tanganku, ia berkata, "Bisa, kamu pasti bisa." Ibu juga melakukan hal yang sama pada saat itu. Dan kamu tahu kan, bagaimana terkenalnya ibu sebagai keluarga Atmaja. Salah satu tangan ibu tiba-tiba menunjuk ke arahku. Tatapannya terlihat serius dengan sorot mata yang tajam. "Pokoknya kamu harus nurut sama ibu." Ibu berbicara seperti itu sambil mendorong tubuhku ke tengah-tengah para mayat yang mengelilingiku. Aku kini bisa melihat dengan jelas wajah-wajah mereka yang terpejam dengan riasan para penari jaipong yang membuat mereka tampak menyeramkan. "Berdiri di sana dan diam di tengah-tengah mereka," kata ibu dengan nada sedikit keras. Aku hanya bisa mengangguk sambil berdiri di antara para mayat itu. Wajahku benar-benar pucat. Aku hanya bisa memainkan kedua jari di tanganku sambil melirik ke arah para mayat itu. Paman, Uwa, serta keluarga yang lain yang tinggal di sekitar pemakaman tersebut tiba-tiba meninggalkanku dan berjalan ke arah belakang. Mereka semua berjalan ke arah gamelan yang sudah disiapkan sebelumnya di tempat itu. Ada yang duduk di depan saron, bonang, gong, serta rebab. Mereka seperti biasa dan tidak ada rasa takut yang mereka perlihatkan ketika melakukan hal ini. Tak lama kemudian, ibu kembali berkata, "Kita akan segera memulai ritual ini. Dan ketika para saudara memulai memainkan gamelan, kamu segera menari, nak." "Tapi bu, aku takut," kataku dengan nada yang pelan. Ibu kembali menatapku dengan tatapan yang tajam. Dia mendekat padaku, melewati para mayat yang mengelilingiku. "Jangan takut, Widya," katanya dengan nada yang pelan namun penuh tekanan. "Mereka semua adalah keluargamu. Bahkan kamu bisa melihat ada nenekmu di sana. Mereka bisa memberkatimu. Mereka bisa memandumu agar kamu bisa menjadi yang terbaik." Ibu yang langsung memegang kedua tanganku memaksaku untuk memegang selendang yang terpasang di pinggangku dengan kedua tangannya. "Menarilah, nak. Biarkan tubuh ini bergerak sendiri dengan panduan mereka. Menarilah hingga mereka bangkit dan menari bersamamu malam ini. Dan ketika kamu selesai, aku yakin kamu akan membawa nama Atmaja ke arah yang baru seperti halnya ibu ketika masih muda dulu." Ibu hanya tersenyum sinis ketika berkata seperti itu. Dia menatapku tajam, menepuk pundakku sebelum dirinya kembali berjalan meninggalkanku. Baru beberapa langkah ia berjalan, dia kembali menoleh ke arahku dan kembali berkata, "Satu lagi, Widya, jangan buat kesalahan. Karena hal itu akan membuat semua leluhurmu marah, sehingga akan menimbulkan bencana bagi kita semua," katanya dengan nada suara yang tiba-tiba berubah menjadi lebih dingin. Pada tahun 1975, di selatan Jawa Barat, adalah waktu di mana terasa lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sekarang. Semuanya bergerak di dalam ketenangan, dengan kehidupan yang masih diatur oleh alam di tahun tersebut. Desa-desa terpencil yang tersebar di kaki gunung, dengan kehidupan yang berputar di sekitar persawahan dan perkebunan yang hijau. Lalu, pasar tradisional yang selalu ramai dengan para warga yang sedang berbelanja. Bahkan di beberapa tempat masih saling menukar barang untuk transaksi antar manusia.
Adat istiadat di setiap desa mengakar kuat selama ratusan tahun, membuat semuanya hidup dalam harmoni antara manusia dan alam. Kehidupan itu juga tidak seperti sekarang, di mana listrik dan rumah berdinding beton sudah menjamur di mana-mana. Para masyarakat di tahun itu masih memakai rumah dengan dinding anyaman bambu dengan atap rumbia yang berjajar rapi di sepanjang jalan kecil yang berbatu pada saat itu. Kehidupan di selatan nyaris bersih dari polusi perkotaan, burung-burung dan kelelawar seringkali terlihat jelas dan terkadang bau dupa dan kayu bakar sering menjadi penutup malam sebelum para warga beristirahat. Di beberapa sudut desa, seringkali terdengar suara gamelan dari sebuah upacara adat yang terdengar di antara gelapnya malam. Dan kali ini, di antara riuhnya suara gamelan yang mengalun pelan di sana, ada aku yang berdiri dengan tubuhku yang gugup atas apa yang akan terjadi di tempat tersebut. Aku, Widya Atmaja, salah satu anak dari ibuku yang merupakan keturunan langsung keluarga Atmaja. Keluarga Atmaja adalah keluarga yang terkenal. Tidak seorang pun yang tidak mengenal keluarga itu ketika hidup dalam berkesenian. Semua anggotanya pasti hidup dalam lingkup itu. Para laki-laki sedari kecil belajar gamelan, belajar menjadi alok atau sinden laki-laki, bahkan ada beberapa yang menjadi dalang. Sedangkan dari anggota keluarga perempuan, mereka diwajibkan untuk menjadi penari jaipong di setiap generasi, sehingga ketenaran keluarga Atmaja dalam menari jaipong tidak pernah terputus hingga sekarang. Aku yang merupakan anak satu-satunya, mau tak mau harus mengikuti sebuah tradisi dalam keluarga itu. Sedari kecil, aku dididik oleh ibu, seorang penari jaipong terkenal yang kini pensiun dan lebih memilih menjadi ibu rumah tangga. Siapa yang tidak kenal dengan Nyai Dwi Atmaja, seorang penari jaipong tahun 50-an yang diincar oleh beberapa orang kaya untuk dipersunting. Dan ketika umurnya sekarang sudah mulai lanjut usia, kecantikannya tak pernah pudar. Bahkan pada malam ini, ketika sedang mengantarkanku untuk menari di salah satu saudagar kaya yang mengundangku, Nyai Dwi Atmaja masih dikenal oleh beberapa penari jaipong yang ada di selatan Jawa Barat. Aku kini berdiri di halaman belakang sebuah rumah besar milik saudagar itu, seseorang yang memiliki beberapa puluh hektar persawahan dan kebun-kebun yang ia kelola dengan para warga desa yang ada di dekatnya. Rumahnya terlihat sangat besar. Bahkan mungkin dari semua rumah-rumah warga yang ada di desa itu, hanya dia yang rumahnya sudah memakai batu bata dan beratapkan genteng sehingga terlihat berbeda dari rumah-rumah yang lain. Rumahnya benar-benar kokoh dengan beberapa ornamen kayu yang khas di pintu dan jendelanya. Di belakang rumah itu terdapat sebuah panggung yang didirikan khusus untuk pertunjukan pada malam ini. Panggung itu terlihat sederhana daripada rumahnya yang megah, namun tetap saja selama aku menari jaipong dalam 1 tahun ini adalah panggung yang paling megah yang pernah aku lihat. Alas kayu yang menjadi tempat aku menari dihiasi kain batik bermotif mega mendung, lalu di sekeliling panggungnya lampu-lampu minyak menggantung dengan memancarkan cahaya kuning yang menari lembut ketika tertiup oleh angin malam. Bau harum bunga sedap malam yang bercampur dengan aroma dupa yang dibakar tercium olehku, dan beberapa makanan disajikan untuk para penonton yang ingin menyaksikan pertunjukan ini, sehingga mereka duduk di depan panggung dengan beberapa makanan yang mereka santap dengan lahap pada malam itu. Aku berdiri di balik tirai kain batik yang memisahkan panggung dan ruang persiapan yang ada di belakang sana.
Di sana berdiri beberapa penari jaipong sepertiku yang akan menari sesuai urutan yang sudah ditentukan sebelumnya. Aku menunggu giliran untuk main di atas panggung ini ditemani ibu yang berdiri di dekatku. Aku hanya bisa terdiam dan menghafal setiap alunan gamelan yang terdengar oleh kedua telingaku. Irama gong dan kendang perlahan membangun suasana, menggema seperti alunan suara yang memanggil jiwa-jiwa yang tenang di sana. Dan di sela-sela itu, terdengar suara saron dan bonang yang melengkapi irama yang sempurna dalam pertunjukan tersebut. Riuh penonton pecah tepat ketika seorang penari jaipong yang ada di panggung sudah selesai dengan tariannya. Bahkan samar-samar aku bisa mendengar obrolan dari para tamu yang merupakan saudagar kaya dan para pejabat desa yang duduk paling depan. Jantungku berdebar kencang karena ketika penari itu kembali ke belakang panggung, berarti waktunya untukku masuk ke dalam sana. Aku sibuk merapikan selendang kuning yang melilit pinggangku pada saat itu, memastikan tak ada lipatan yang salah. Kuusir rasa gugup dengan memastikan semuanya berjalan sempurna. Apalagi baju jaipong yang aku kenakan saat ini adalah baju yang dulu dipakai oleh ibu, seorang Nyai Dwi Atmaja yang terkenal, sehingga siapapun akan tahu bahwa aku adalah keturunan dari Atmaja ketika aku memakai baju ini. Baju ini sangat cantik, warnanya merah menyala, dihiasi oleh payet dan bordir emas yang bersinar di bawah lampu minyak. Rambutku yang disanggul dihiasi bunga melati segar, sesuatu yang harus ada ketika keluarga Atmaja menari dimanapun. Aku terlihat sempurna, bahkan oleh para penari lain. Mereka saling berbisik bahwa aku akan mengalahkan mereka semua, membuat penampilan mereka tak ada artinya kalau keluarga Atmaja sudah turun tangan. Namun, di dalam hatiku, aku meragukan hal itu. Ada sesuatu yang membuatku ragu bahwa aku tidak seperti ibu atau leluhurku dalam hal menari jaipong, dan itu aku rasakan sekarang. "Jangan melamun," kata ibu yang kini menepuk pundakku. "Ibu tahu kamu gugup, namun ibu yakin kamu bisa. Karena kamu adalah anak dari keluarga Atmaja. Jadi segera masuk dan berikan tarian terbaik bagi saudagar itu." Aku menoleh sekilas ke arahnya ketika ia berbicara. Ibu hanya berdiri di belakangku dengan kebaya hitam sederhana, namun matanya tajam ketika menatapku. Aku hanya mengangguk, mencoba menahan rasa gemetar di tanganku pada saat itu sambil berjalan ke arah panggung secara perlahan. Aku sadar menari dan berkesenian di dalam keluarga Atmaja bukan hanya sekedar hiburan, namun hal itu adalah warisan dan kehormatan yang harus dijaga selama turun-temurun. Keluarga Atmaja adalah simbol dari keagungan dan keahlian dalam kesenian di daerah selatan ini. Dari pegunungan hingga pantai selatan, mereka pasti mengenalnya, dan sekarang beban itu jatuh padaku, sehingga ibu tak mau apabila aku merusak reputasi itu. Ketika aku berdiri di belakang panggung dan menunggu di balik tirai, rasanya apa yang ada di hadapanku itu mendadak sunyi sejenak. Suara di sekelilingku seperti menghilang. Dari mulai obrolan para tamu undangan, denting gamelan dari panggung, bahkan nafas sendiri seolah mendadak lenyap begitu saja. Hanya detak jantung yang berdetak kencang dan nafas yang tak karuan yang aku dengar sekarang. Aku berusaha untuk menarik nafas panjang agar tidak gugup dan tidak melakukan kesalahan ketika masuk ke dalam sana. Tak berapa lama,
Pemain kendang tiba-tiba mengetukkan pola sederhana dan suara tersebut menandakan bahwa aku harus mulai berjalan dan menyibakkan tirai yang ada di depanku pada saat itu. Irama itu terdengar familiar karena ibu selalu mengajariku dengan nada yang sama, sehingga aku langsung berjalan dengan kedua tangan yang terangkat seirama dengan kendang dan bunyi gamelan yang merdu di sana. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sambil menarik selendang kuning yang melilit di pinggangku. Sebuah mata menuju padaku. Ketika aku keluar dan berdiri di tengah-tengah panggung, cahaya lampu minyak kini menyambutku dengan cahayanya yang redup. Baju yang aku pakai kini memantulkan kilau emas dan merah yang membuat para penonton terpesona. Apalagi aku yang memakai pakaian itu terlihat seperti ibu sewaktu masih muda, sehingga banyak yang mengenalku sebagai anak dari Nyai Dwi Atmaja yang terkenal. Panggung itu terasa lebih luas daripada yang aku bayangkan. Setiap langkah yang aku ambil terdengar nyaring seperti gema yang tak bisa aku dengar dalam latihan. Aku melirik ke arah penonton. Mereka terlihat duduk di atas pandan yang digelar dengan rapi di atas panggung. Sebagian dari mereka mengenakan pakaian tradisional, sebagian lagi memakai pakaian kebaya yang duduk bersama anak-anak mereka. Beberapa laki-laki terlihat berdiri di pojok dengan rokok yang mengepul dari mulutnya. Mereka terlihat memakai baju batik dan baju koko hitam yang menyatu dalam kegelapan malam. Di antara mereka yang duduk di sana, aku mengenali beberapa wajah yang sering aku lihat di sana. Ada para saudara-saudaraku yang masih dalam satu keluarga Atmaja, lalu keluarga jauh, juga beberapa tokoh penting desa dengan seragam lengkapnya. Mereka semua menatapku dengan harapan dan rasa ingin tahu, apalagi aku adalah keturunan dari Nyai Dwi Atmaja yang terkenal akan tarian jaipongnya yang khas. Di barisan depan, saudagar kaya selaku pemilik rumah duduk dengan senyum di wajahnya. Di sisi kiri dan kanannya, ada beberapa keluarganya duduk bersamaan dengan para sesepuh desa. Di tangannya, secangkir teh panas yang mengepul di udara, dan kedua matanya terpaku padaku seolah-olah dia menantikan pertunjukanku pada saat itu. Aku mulai melakukan posisi pembuka dengan kaki yang sedikit menekuk ke bawah. Kedua tanganku kini memegang selendang sepinggang dengan kepala sedikit menunduk. Pemain kendang dan gamelan mulai mengetukkan pola yang membuatku bersiap-siap, dan tepat ketika suara gong besar itu terdengar, aku mulai menggerakkan seluruh tubuhku dengan irama gamelan yang terdengar merdu. Kaki kananku melangkah ke depan secara perlahan, diikuti oleh gerakan tangan yang mengayun dengan selendang yang terangkat. Kepalaku mulai menoleh ke arah samping, mengikuti alunan gamelan yang mengalun dengan indah. Tubuhku mulai bergerak, mengikuti irama dan memanduku untuk bergerak di atas panggung di depan mereka semua. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar. Pinggulku bergoyang dengan sangat lembut, kakiku melangkah dengan ritme yang pas, dan selendang kuning yang ada di tanganku melayang seperti tertiup angin. Aku bisa merasakan tatapan penonton yang terpaku pada setiap gerakanku, seolah-olah aku sudah memikat mereka dengan tarian yang aku tunjukkan di depan mereka. Namun hal itu tiba-tiba berubah tepat ketika para pemain gamelan mempercepat iramanya. Pemain kendang kini mengetukkan iramanya lebih cepat, sementara pemain bonang dan saron mengalunkan nada tinggi yang membuat gerakanku harus mengikutinya dengan cepat. Tubuhku yang pada awalnya anggun dengan gerakan yang luas kini mendadak kaku. Aku mencoba untuk mengikuti irama tersebut, namun gerakan kakiku terlambat melangkah dan bergerak sehingga semuanya berantakan. Satu kali kesalahan
dalam tari jaipong itu adalah bencana, dan itu aku lakukan di tengah-tengah para penonton yang menatapku dengan tarianku di bawah sana. Aku mencoba mengikuti iramanya sekali lagi. Pinggulku yang seharusnya bergoyang mengikuti pola kendang yang lumayan cepat seolah-olah berat, tidak mau bergerak. Hal itu berlanjut dengan selendang yang aku ayunkan, mulai kehilangan arah dengan kedua tanganku yang bergerak tak karuan. Aku bahkan salah melangkah dan membuat tubuhku sedikit tergelincir di atas panggung. Memang hal itu terjadi hanya sepersekian detik, namun itu cukup untuk merusak ritme tarian. Aku yang seharusnya menyesuaikan ritme itu, kini terpaksa berganti dengan pemain gamelan yang menyesuaikan dengan gerakanku yang salah. Suara kendang yang menggema kini terdengar ragu, tak nyaring seperti biasanya. Begitu pula dengan pemain saron, bonang, dan gong yang nampak kebingungan ketika harus mengikuti gerakanku. Tubuhku yang kaku itu mendadak menjadi pembicaraan di bawah sana. Mereka secara perlahan bergumam pelan. Aku memang tidak mendengar jelas apa yang mereka katakan, namun aku tahu bahwa itu bukanlah sebuah pujian, melainkan sesuatu yang membuatku bisa semakin tertekan. Di tengah tarian, aku melirik ke arah penonton. Wajah-wajah yang tadinya penuh harapan dan terpesona atas apa yang aku lakukan kini berubah menjadi kebingungan. Para sesepuh desa yang duduk saling menoleh satu sama lain dan berbisik dengan ekspresinya yang tidak puas. Bahkan dari sudut mataku, aku melihat pemilik rumah menggelengkan kepala dengan pelan dengan senyuman yang memudar. Jujur, aku semakin ragu dan kaku. Dengan alunan gamelan yang terus mengiringi tarianku, aku hanya bergerak mengikuti irama tanpa pernah menikmati irama tersebut dengan hati yang tenang. Aku juga tahu bahwa apa yang terjadi kepadaku diketahui oleh ibu yang berdiri di belakang panggung. Bahkan aku bisa membayangkan ekspresinya karena anak dari Nyai Dwi Atmaja melakukan kesalahan fatal, sehingga aku tahu dia pasti kecewa, bahkan mungkin malu atas penampilanku pada saat ini. Ayo konsentrasi, jangan pikirin mereka. Aku bergumam pelan dan mencoba untuk menyemangati diriku sendiri, namun hal itu rupanya tidak bisa membantu. Bahkan ketika tarian itu mendekati akhir, aku hanya mengakhiri tarian itu dengan mengayunkan selendangku dengan lebar dan melangkah anggun ke arah depan. Gerakan itu terasa canggung bahkan bagiku yang ada di depan para penonton pada saat itu. Hal itu terasa jelas ketika aku membungkuk untuk memberi salam pada penonton. Tidak ada tepuk tangan yang meriah, hanya terdengar beberapa orang yang bertepuk tangan pelan, bukan karena mereka senang dengan tarianku, tapi lebih karena rasa hormat bahwa aku adalah anak dari Nyai Dwi Atmaja, dan sisanya hanya duduk diam dengan wajah kecewa. Aku akhirnya mundur dari panggung dengan kepala yang menunduk. Rasa malu yang aku rasakan membuatku tak bisa mengangkat wajahku begitu saja. Tak terasa, air mata mulai menggenang di sudut mataku. Aku hanya bisa menahannya dan tidak untuk mengeluarkannya sekarang karena aku tidak boleh terlihat menangis di depan banyak orang. Ketika aku melewati tirai kain yang menjadi pembatas panggung, dunia terasa runtuh. Suara gamelan yang berhenti setelah pertunjukanku terasa seperti lonceng kematian untuk harga diriku sebagai bagian dari keluarga Atmaja. Punggungku basah oleh keringat, disertai dengan air mata yang mulai menetes ketika aku melangkahkan kaki ke belakang. Rupanya ibu sudah berdiri di sana. Sosoknya yang anggun meskipun umurnya sudah cukup tua terlihat seperti menungguku atas apa yang sudah aku lakukan. Apa kamu pikir apa yang kamu lakukan tadi adalah tarian yang menjadi ciri khas keluarga Atmaja? Katanya tanpa basa-basi padaku. Aku terdiam, hanya bisa menundukkan kepala tanpa bisa menjawab. Jawab ibu, Widya.
Suara ibu naik dengan tegas dan penuh amarah. Apa yang tadi kamu lakukan di sana? Apakah itu tarian jaipong yang sudah ibu ajarkan? Itu bukan tarian, tapi sebuah penghinaan bagi keluarga Atmaja. Aku hanya bisa terdiam dengan kepala yang menunduk. Air mata yang ada di kedua mataku tak bisa lagi terbendung. Aku hanya bisa menatap tanah sambil mencoba untuk menjelaskan semuanya. Ibu, aku... Jawabku, diam! Potong ibu yang membuatku seketika terdiam kembali. Kamu tidak tahu bagaimana cara menari jaipong yang benar setelah semua latihan yang ibu ajarkan untukmu. Kamu tahu? Bukan sekali atau dua kali saja kamu seperti ini. Bahkan ini adalah kali ketiganya kamu melakukan kesalahan yang sama. Dan sekarang, kesalahan itu sangat fatal. Aku hanya berdiri diam. Aku takut untuk menjawab setelah ibu berkata seperti itu. Dia benar-benar marah di antara penari jaipong lain yang berlalu lalang di belakang panggung. Semua tatapan dari orang-orang yang ada di depan panggung langsung tertuju pada kita berdua. Bahkan beberapa dari mereka berbisik atas penampilanku yang memalukan itu. Semuanya tahu bahwa aku yang merupakan keluarga Atmaja yang terkenal sudah melakukan kesalahan, dan hal itu membuat nama keluarga tercoreng. Ibu yang marah dan sadar bahwa dia sedang berada di antara orang-orang yang menatapnya hanya menghela nafas panjang dan menarikku sambil berkata, ambil barang-barangmu dan kita akan pulang sekarang, katanya penuh ketegasan. Akhirnya aku dan ibu berjalan keluar dari rumah saudagar tersebut tanpa banyak kata. Kami berdua keluar tanpa berpamitan kepada satu orang pun di sana. Aku melihat ibu benar-benar kesal bersamaan dengan para anggota keluargaku yang secara perlahan keluar dari tempat tersebut. Aku hanya bisa menunduk ketika mengikuti ibu dari belakang. Baju yang aku kenakan belum sempat aku ganti. Aku berjalan di sebuah jalanan desa yang diterangi oleh lampu-lampu minyak yang menggantung di rumah-rumah warga. Kami berdua melewati pasar desa yang sudah sepi dan gelap, hanya menyisakan beberapa gerobak pedagang yang terparkir di sisi jalan. Bau sisa makanan bercampur aroma tanah yang basah karena embun malam kini terasa menemani setiap langkahku ketika aku melintasinya. Biasanya ketika aku kecil dan menemani ibu menari, aku menikmati perjalanan ini. Apalagi suasana desa sekarang yang tenang dengan suara jangkrik dan kodok yang menghiasi malam. Tapi malam ini berbeda. Semuanya terasa sunyi dan menekan, dan aku tak bisa melakukan apa-apa untuk melawan. Sehingga aku hanya bisa diam dan berjalan dengan perasaan tertekan. Aku pulang dengan langkah yang berat. Bahkan aku hanya bisa menunduk sepanjang perjalanan, meskipun sekarang aku dijemput oleh kendaraan milik keluarga Atmaja. Namun tetap aku hanya bisa terdiam. Udara malam yang berhembus rupanya tak cukup untuk menenangkan pikiranku. Tubuhku benar-benar lelah, bukan karena tarianku yang gagal, tapi lebih kepada rasa malu yang mencekik. Apalagi ketika ibu memarahiku di depan banyak orang. Jujur, ibu yang duduk di kursi depan bersama pamanku Danar seperti tidak menoleh ke arahku sedikit pun. Aku takut untuk bertanya lagi padanya, dan aku lebih memilih diam. Bahkan ketika sampai rumah keluarga Atmaja yang terkenal paling besar dan paling mewah di desa tempatku tinggal, kini tepat berada di depanku. Sebagai keluarga yang terkenal, wajar saja kita memiliki rumah yang besar. Sehingga tidak hanya aku dan ibu saja yang tinggal di sini, namun paman juga bibi serta keluarga lain tinggal di sini semua. Setelah kendaraan yang aku naiki berhenti tepat di depan rumah, aku langsung turun dan berjalan sendirian ke dalam rumah. Beberapa anggota keluarga lain mencoba menyambutku dan bertanya, apakah aku sukses menari di sana? Namun aku lebih memilih diam dan langsung membuka kamar untuk mengempaskan tubuhku di atas kasur. Baju jaipong merah yang aku kenakan masih melekat di tubuhku, lengkap dengan selendang kuning yang mulai kusut di pinggang.
Rambutku acak-acakan. Setelah sanggulnya aku lepas, aku malas untuk merapikannya kembali. Aku lelah. Aku ingin beristirahat. Setidaknya aku ingin melupakan kenangan buruk yang terjadi pada malam ini. Butuh waktu beberapa menit semenjak aku tiduran di atas kasur dan aku mulai tertidur di sana. Aku hanya bisa memejamkan mata secara perlahan, berharap semuanya akan baik-baik saja ketika aku terbangun. Rupanya bukan kokok ayam yang membuatku terbangun pada saat itu, tapi ada sebuah suara gaduh dari ruang tengah yang membuat mataku terbuka. Rumahku yang biasanya sunyi ketika malam, kini diisi oleh suara perdebatan yang aku dengar jelas dari dalam kamar. Aku akhirnya duduk di kasur, mendengarkan suara ibu yang tajam dan mendominasi dari percakapan itu. Namun, di sana terdengar sebuah suara lain, seperti Mang Danar yang merupakan pamanku, Bi Sri, yang merupakan istri dari Mang Danar dan beberapa anggota keluargaku yang lain di sana. Aku yang awalnya duduk di kasur, kini mendekat ke arah tirai kamar. Aku ingin lebih jelas mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Tirai kamar aku buka sedikit agar aku bisa melihat mereka. Dan di sana, ibu terlihat berdiri dengan kedua tangannya yang terlipat. Wajahnya terlihat sangat tegang. Sedangkan Mang Danar dan Bisri duduk di kursi rotan dan menatap ibu dengan tatapan yang tegas. Tubuhnya terlihat condong ke depan, seperti sedang mengintimidasi ibu dengan kedua pandangannya. Sedangkan Bisri tampak lebih santai. Dia hanya duduk dan menyaksikan adik dan kakak ini bertengkar dengan cangkir teh yang ia pegang pada saat itu. Di sana juga terlihat Wak Kusman yang merupakan kakak tertua ibu, juga beberapa sepupu jauh dari keluargaku yang berdiri di dekat pintu dengan ekspresi dingin. "Dwi, sudah saatnya Widya melakukan itu," kata Mang Danar dengan suaranya yang berat dan tegas. "Dia harus melakukannya apabila kita ingin menjaga nama baik keluarga Atmaja." Ibu yang berdiri di depan mereka seketika langsung menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, aku tidak akan membiarkannya," jawab ibu dengan nada yang tinggi. "Aku tahu apa yang kalian pikirkan, tapi aku sudah bersumpah ketika Widya lahir, aku akan memutus hal itu. Tidak akan pernah." Mang Danar hanya menghela nafas, matanya masih menatap tajam ke arah kakaknya pada saat itu. Kamu itu terlalu keras kepala, Dwi. Apa kamu tidak melihat apa yang terjadi? Widya tidak pernah bisa membawa nama baik keluarga Atmaja tanpa bantuan. Apa kamu pikir dengan cara biasa dia akan menjadi penari jaipong yang hebat? Tidak, Dwi, tidak. Dia tidak cukup berbakat. Jujur, perkataan itu membuatku ingin menangis ketika aku mendengarkannya di dalam kamar. Aku tahu bahwa aku gagal, namun mendengar keluarga sendiri mengatakan bahwa aku tidak berbakat, hal itu membuatku semakin sakit. Iya, Teh. Teteh kan bisa lihat apa yang terjadi malam ini. Widya itu sudah mempermalukan nama baik keluarga Atmaja. Aku dan Adamar mendengar apa yang mereka bicarakan di depan panggung. Bahkan mereka berkata kalau Widya akan membuat nama Atmaja tenggelam sebagai seorang yang memiliki penari jaipong yang hebat. Ibu yang mendengar hal itu langsung melirik ke arah Bisri, lalu tak lama ia menunjuk dengan tatapan yang tajam. "Diam kamu, Sri. Kamu bukan keluarga Atmaja dan tidak seharusnya kamu bicara seperti itu. Kamu tidak mengalami apa yang aku rasakan dan kamu tidak akan merasakan hal itu. Bagaimana sebuah keterikatan bisa membuat kita harus terbelenggu di tengah-tengah ketenaran yang harus kita pertahankan? Para wanita yang hidup di dalam keluarga Atmaja ini lebih berat. Tidak seperti suamimu yang bisa hidup tanpa melakukan hal ini. Jadi, aku masih ingin mengajari dia. Mungkin satu kali ini aku bisa membuatnya tanpa harus melakukan hal itu." Wak Kusman yang merupakan anak tertua dari keluarga Atmaja tiba-tiba berdiri dan mendekat ke arah ibu pada saat itu.
Dia yang awalnya tenang, kini nampak terpancing dan berkata kepadanya dengan nada yang pelan namun penuh tekanan. Tapi Dwi, kamu sudah mencobanya. Dan hasilnya, kamu bisa lihat sendiri kan? Kita tidak punya waktu lagi. Semakin menyebar berita ini, semakin cepat kita melihat kehancuran nama Atmaja di mata masyarakat luas. Sehingga hanya dengan ritual itu yang merupakan satu-satunya cara untuk kita memulai semuanya kembali dari awal. Ibu hanya bisa terdiam ketika kakak tertuanya sudah berbicara. Apa yang dikatakannya membuatku sedikit berpikir atas sesuatu yang sedang mereka debatkan itu. Apalagi kata-kata ritual yang aku dengar seperti sebuah kata yang penuh dengan tekanan, dan rasanya itu adalah sesuatu yang mengerikan yang harus aku hadapi. Butuh beberapa waktu hingga akhirnya ibu kembali menjawab. Aku tahu akan hal itu. Tapi hanya aku dan para wanita di keluarga Atmaja yang tahu konsekuensi dari ritual itu. Apakah kalian ingin melihat Widya sama sepertiku yang hidup seperti ini setelah ritual itu terjadi? Kita semua tahu resiko itu, Wi. Jawab Mang Danar yang kini menjawab dengan lebih tenang. Tapi ini adalah tradisi keluarga. Kalau aku ditakdirkan lahir sebagai perempuan, aku juga pasti akan melakukan hal yang sama. Dengar Dwi, kamu tidak bisa melawan sesuatu yang sudah ditentukan oleh leluhur kita. Semua wanita di dalam keluarga kita diwajibkan melakukan hal itu, siap atau tidak siap. Dan kamu tahu sendiri bahwa hasilnya akan lebih baik dari siapapun. Semua penari jaipong akan bersujud pada anakmu ketika dia sudah melakukannya. Aku mendengar ibu menghela nafas panjang. Dia terlihat seperti menanggung beban berat yang mengimpit. Dia seperti tertekan. Bahkan ketika Mang Danar berkata seperti itu, Wak Kusman kembali berkata dengan kata-kata dingin dan menekan ibu. Berhentilah bermimpi, Dwi. Lihatlah kenyataan. Apakah nama Nyi yang kamu dapatkan? Apakah akan kembali Widya dapatkan dengan tarian yang seperti tadi? Tidak ada yang bisa membawa nama Atmaja tanpa bantuan leluhur kita. Dan itu sudah terbukti selama beberapa generasi. Sehingga kamu juga harus melakukannya. Apalagi Widya adalah satu-satunya wanita yang akan membawa Atmaja di atas punggungnya seperti nantinya kamu, Dwi. Ibu tidak menjawab sekarang. Dia terlihat hanya berdiri di sana dan menundukkan kepala. Aku bisa melihat bahunya bergetar, seolah-olah ia sedang menahan sesuatu pada saat itu. Di tengah-tengah keheningan tersebut, aku tanpa sengaja menyenggol meja kecil di dekat pintu kamar. Sebuah bunyi dari kaki meja yang bergeser membuatnya terdengar nyaring di tengah-tengah suasana tegang yang ada di ruang tengah, sehingga semua kepala yang ada di sana serentak menoleh ke arah kamarku. Dan hal itu seketika membuatku menutup tirai dengan jantung yang berdetak kencang. Aku panik. Dan seketika aku langsung berlari ke kasur dan berbaring di sana berpura-pura tidur. Aku menarik selimutku sehingga menutupi setengah dari wajahku, berharap mereka tidak akan masuk ke dalam kamar. Pada saat itu aku mendengar langkah kaki yang mendekat. Lalu tak lama tirai kamar dibuka secara perlahan. Ibu yang berdiri di sana kini menatapku dengan tatapan yang tajam. Dalam beberapa saat dia tidak berkata apa-apa. Dia kemudian membalikan badannya ke ruang tengah dan berkata dengan pelan kepada anggota keluarga yang lain. Sepertinya tikus, Widya masih tidur pulas, katanya sambil menutup tirai kamar. Sambil berjalan kembali mendekati mereka, dia kembali berkata, sepertinya pembicaraan ini cukup sampai di sini. Kita akan bicarakan lagi besok subuh dengan keputusan yang akan disepakati nantinya. Setelah apa yang ibu katakan, tak lama kemudian mereka kembali berbincang, namun kali ini lebih pelan dari sebelumnya. Dan tak lama kemudian mereka semua seperti meninggalkan ruangan satu persatu dan membuat rumah ini kembali sunyi. Aku yang belum tidur sepenuhnya hanya bisa menerka-nerka obrolan mereka. Sebenarnya apa yang mereka bicarakan dan ritual apa yang mereka maksud sehingga ibu menolak sebegitu kerasnya kepada paman dan uwa yang ada di sana.
Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik atau Tanya Demit. Waduh. Jadi bingung ya, mungkin ada beberapa yang bingung. Ini Bang Sidik apa Tanya Demit nih? Jadi Bang Sidik itu untuk di karya karsanya pakai nama penanya Tanya Demit, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka baca wajib banget nih kunjungi karya karsa Tanya Demit dan juga bisa di-follow ya akun Twitternya supaya tahu kisah-kisah apa lagi yang akan di-upload selanjutnya. Dan ini juga baru pertama kalinya ya saya membawakan kisah Bang Sidik atau Tanya Demit ini di channel Lilo Entry. Jadi ternyata Bang Sidik ini punya banyak sekali nih kisah-kisah series yang panjang dan asli bagus-bagus banget. Terutama kisah tarian para mayat ini. Wah, ini salah satu favorit saya ya. Saya suka banget tuh sama cerita-cerita yang berdasarkan sejarah dan juga di sini mengangkat nilai-nilai budaya terutama dari tanah Pasundan yaitu tari jaipong. Jadi tari jaipong tuh kalau mungkin sekarang ibaratnya acara dangdutan kali ya, dangdutan atau apa. Intinya dulu kalau ada orang hajatan atau menggelar pesta tuh jaipong lah yang ditanggap, yang dipanggil untuk memeriahkan acara tersebut. Dan untuk sekarang kan memang sudah mulai agak punah nih ya, jadi memang udah jarang banget ya, mungkin hampir nggak ada kali ya orang-orang yang memanggil tari jaipong. Dan dengan harapan saya pribadi, tari-tarian tradisional seperti di daerah Jawa Barat ada jaipong atau di daerah-daerah lain ada tarian-tarian lain itu tetap akan terjaga ya pribadi saya, dan semoga dengan kisah ini diangkat akan mengingatkan kembali nih kita semua tentang budaya-budaya yang ada di seluruh Indonesia, dan untuk saat ini yaitu di tanah Pasundan yaitu tari jaipong. Overall kisahnya keren banget. Di sini bagaimana seorang Widya yang merupakan keturunan dari para penari jaipong. Jadi keluarga Atmaja ini punya ritual-ritual khusus dan terkenal dengan penari jaipong yang bagus-bagus ya. Dan itu hanya cewek-ceweknya aja tuh. Jadi kalau untuk cowok-cowoknya nggak mungkin juga dari jaipong ya. Dan ibunda dari Widya ini dulu melaksanakan ritual yang mengerikan itu. Dia nggak pengen anaknya begitu, tapi dia pengen juga anaknya tetap jadi penari jaipong yang bagus. Dan setelah diberikan beberapa kali kesempatan, ternyata Widya di sini tidak memungkinkan ya. Bahkan keluarganya juga bilang kayaknya dia punya bakat deh. Dan ternyata ya itu, dia harus melakukan ritual yang sama seperti yang dulu dilakukan oleh ibunya yang sudah cukup terkenal sebagai penari jaipong yang berkelas pada eranya, yaitu Nyi Dwi. Waduh, makin seru aja dan pastinya penasaran. Besok jangan sampai ketinggalan untuk teman-teman untuk part kedua dari tarian para mayat. Judulnya aja udah ngeri banget ya. Dan ciri khas Bang Sidik atau Tanya Demit ini adalah mencekam banget kalau menurut saya horornya, karena diambil dari POV 1. Jadi bener-bener kayak grek banget gitu ya. Bang Sidik, makasih. Tanya Demit, makasih banyak. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Dan juga buat yang belum subscribe nih, ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.